Mana tepuk tangannya dari Bandung dan Palembang, tetap semangat. Dan ini buat jamaah Islam itu dan di rumah yang dirahmati Allah, masih di tema kita yang luar biasa hari ini ya. Pokoknya ini dia kita pikir nih, isi kepala laki-laki biar pada ngerti semuanya para wanita. Nah tadi sebelumnya ada pertanyaan dari Ibu Yuyun ya, bener ya? Ibu Yuyun boleh langsung ke pertanyaannya tadi apa pertanyaannya? Sikap saya sebagai seorang istri atas perilaku suami seperti itu. Posisi saya tuh suaminya itu posisinya tadi kalau nggak salah bilangnya gajinya ya seolah-olah tuh sebenarnya nggak cukup buat istri dan anak. Dan ini dilihat nih sama orang tuanya ibu gitu ya. Nah ini apa yang harus dilakukan ibu, siapa yang harus dibelain? Betul. Apa belain suami atau belain orang tua gitu ya Bu Yuyun, bener ya? Iya betul. Itu aja pertanyaannya Ibu Yuyun. Oke terima kasih banyak. Tepuk tangan sekali lagi buat Ibu Yuyun. Boleh kembali ke tempat, silakan dijelaskan Habib, foto. Ustaz Maulana, Mas Fadli, Ustaz Jalulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, orang tua birrul walidain, menghormati, muliakan, sayangi, doakan. Dan akhlak yang baik terhadap orang tua. Terhadap suami, taati, cintai, dan setia terhadap suamimu. Karena apa? Naruki wa jannatuki. Surgamu dan nerakamu ada di suamimu. Oleh karena itu, disinilah fungsi sebagai seorang istri bukan menjadi benteng yang besar, tetapi menjadi sebuah kelembutan di dalamnya dan bijaksana mengambil sebuah keputusan atau bijaksana dalam menyikapi segala sesuatunya. Oleh karena itu, disinilah peran seorang istri untuk bisa berkata-kata baik terhadap orang tuanya tanpa merugikan suaminya dan tanpa juga menyakiti perasaan orang tuanya. Jadi berkata-kata sesuai dengan faktanya. Sehingga apa? Menjadi hikmah yang besar di dalamnya. Oleh karena itu seorang suami yang sudah berusaha, sudah bekerja, yang sudah optimal di dalamnya, yang sudah menjalankan segala suatu hal terhadap istri dan anak-anaknya, dianggap oleh mertuanya masih kurang, dianggap oleh mertuanya masih nggak mampu, dianggap oleh mertuanya masih di bawah batas ekonominya ataupun masih miskin dan lain sebagainya, maka orang tua pun harus bisa mawas diri karena rizki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berikanlah support yang terbaik. Doakan, jangan diributin, Doakan, berikanlah kebaikan di dalamnya, kata-kata yang baik, motivasi, bukan untuk dihinakan, diomelin, dicari-cari masalahnya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kembalilah ke dalam syariat agama yang baik. Bertakwalah kepada Allah. Dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya seorang istri wajib mendoakan suaminya berada di dalam jalan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara doanya? Kita baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'in zauji ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa barik fi rizqihi wa umrihi wa hafazhu min kulli su'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolonglah suamiku untuk selalu mengingat kepadamu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, jadikanlah suami kami, suami yang bersyukur kepadamu. Suamiku selalu ingat kepadamu, bersyukur kepadamu ya Allah, beribadah dengan baik kepadamu ya Allah. Ya Allah, berikanlah suamiku rizki yang halal, yang berkah, panjangkan umurnya dalam kebaikan, ketaatan kepadamu ya Allah. Dan lindungilah suamiku ya Allah dari segala setiap keburukan yang datang kepadanya. Sehingga Allah jaga, Allah lindungin, Allah berikan kebaikan, Allah berikan keberkahan, Allah angkat derajatnya dan memberikan rizki yang halal, yang berkah terhadap kami, istrinya dan anak-anaknya ya Rahman ya Rahim. Ini doakan, dibaca setiap habis sholat. Doakan suaminya. Sehingga apa? Jadi kebaikan di dalamnya. Enggak ada perselisihan terhadap mertuanya. Jadi kebaikan di dalamnya sehingga apa? Allah ridho terhadap suaminya dan Allah jadikan kebaikan, keberkahan
terhadap suaminya dan Allah lapangkan dadanya, Allah mudahkan urusannya. Amin ya rabbal Alamin. Makasih banyak Bib. Tepuk tangan buat Habib Usman. Masya Allah. Kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang dirahmati Allah. Waktunya kita kasih kesempatan lagi jamaah buat bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Masya Allah. Oh ibu dari sebelah sini. Ustadz Maulana boleh maju ke sini Ustadz. Nah biar langsung aja kita nih. Silakan ibu. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novianti dari Majelis Taklim Al-Amanah Sholihah dari Bandung. Oh, tepuk tangan dong buat Ibu Novianti, Masya Allah. Mau nanya apa Ibu? Tanya Pak Ustadz, dari keseharian kan sebagai istri, kadang suami sering tidak bisa mengabulkan apa permintaan istri. Apakah bisa dikatakan suami itu pelit? Karena mungkin sedang berusaha menyesuaikan dan kemampuannya ya Pak, ya baik dari keuangannya dan sebagainya. Kadang kita berkesimpulan kalau suami tidak mengabulkan apa permintaan istri, sering mengatakan suami pelit. Suami pelit. Padahal tahu suaminya ada duit nggak kira-kira gitu? Ada. Ada, oh ya berarti pelit beneran berarti Ustadz itu mah. Jangan kompor. Jangan kompor. Jangan kompor. Suaminya lagi nonton. Iya. Bagaimana kita sebagai istri bersikap kepada suami dan tentunya suami juga harus bisa ya mengabulkan semua permintaan istri. Oh gitu, coba dijawab di sini aja Ustadz. Coba gimana Terima kasih, Ustadz Pak tuh? Ustadz. Dengerin ya. Hah? Buat semuanya wanita dimanapun berada, dengerin baik-baik sebelum saya jawab. Dengerin. Iya. Barang siapa wanita yang memaksakan kehendaknya di atas kemampuan suami, maka akan dibangkitkan bersama Fir'aun. Wah saya nggak ikutan ya Bu. Maaf ya Bu, saya nggak ikutan. Saya mau duduk dulu kalau gitu Saya duduk dulu aja. Silakan duduk Bu. Nih mohon maaf ya. Tidak ada suami pelit. Tidak ada suami pelit. Dan tidak ada istri kejam. Karena mereka diberikan takdir, usus laki-laki diberikan tanggung jawab. Kalau perempuan diberi sifat kasih sayang, itu naluri perempuan pasti punya kasih sayang karena Allah ciptakan ada rahim padanya. Kelihatannya kejam, padahal tidak. Mulutnya doang itu. Betul tidak? Sama laki-laki, kelihatannya pelit, padahal nggak pelit. Karena memang nggak ada. Bukan pelit. Karena memang nggak ada. Itu tuh. Makanya napakah itu ada 3 macam bentuknya. Mohon maaf ya. 1, napakah itu berdasarkan sesuai kemampuan laki-laki. Yang kedua, napakah itu jadi tidak pernah disebutkan berapa besaran napakah, tidak pernah. Islam tidak pernah memberikan besaran berapa napakah. Habib beda napakahnya jumlahnya. Beda, Fadli beda per bulan berapa. Beda, saya beda. Kalau saya kan semua uang ambil istri yang pegang. Kalau Fadli kan dia yang pegang. Tapi kan Ustadz istrinya lagi nggak ada. Iya waktu hidup. Oh waktu. Kalau Habib yang pegang siapa? Yang pegang, Ya. yang mau megang Ustaz. Oh, berarti nggak tahu saya. Kan gini, ada yang pertama sesuai kemampuan. Yang kedua, kalau saya prinsip saya semua uang dipegang istri. Waduh pendukungnya banyak. Kalau saya ya, semua uang dipegang istri. Karena kalau wanita yang pegang uang gampang masuk, susah keluar. Kalau kita laki-laki gampang habis. Oh. Mintai orang gampang, kalau perempuan nggak bisa. Ustadz dulu saya mau tanya, Iya. kira-kira sekarang yang megang uang Ustadz Maulana siapa ya? Gado-gado dimakan Bang Mamat. Bodo amat. Siapa kita juga gak tahu. Shh. Ngapain saya yang kerja, you nggak ngitung. Jamaah, yang pertama sesuai kemampuan. Yang kedua sesuai kebutuhan. Dan yang ketiga sesuai kesepakatan. Maka harus memenuhi kebutuhannya. Maka kalau berbicara, apakah suami pelit? Lihat dulu.
Sudah terpenuhi nggak kebutuhannya? Ada namanya primer, ada namanya sekunder, ada namanya kemewahan. Hah? Aku cuma bisa ngomong itu, nggak susah nyebutnya. Yang pertama apa Bu? Primer. Primer, sandang, pangan, papan. 1, 2, 3, Sandang, pangan, papan. Coba diulang. Yang penting sudah dipenuhi aman. Yang bahaya itu kalau sudah tidak dipenuhi. Karena banyak laki-laki pintar mencari nafkah tapi tidak pintar memberi nafkah. Nah, kalau sudah terjadi ada suami pelit, maka sebenarnya tetap berbaik sangka, pasti ada tujuannya kenapa pelit. Karena mungkin ibu lagi boros. Dengerin. Ya Allah, ya. Tidak mungkin ada suami yang pelit. Oh gitu. Karena melihat istrinya boros, jadi dia tahan dulu karena ada kebutuhan lebih mendesak. Disimpan. Takut Nah jaga-jaga. kalau memang terjadi kayak Abu Sofyan yang terkenal pelit, memang ada di zaman Rasul Abu Sofyan sehingga Indun mengadu kepada Rasul, kata Nabi silakan diambil tapi sesuai kebutuhannya. Oke, makasih banyak Ibu, Masya Allah ya. Coba sapa suaminya di rumah, makasih banyak suamiku. Terima kasih suamiku. Yeay, tepuk tangan dong Bu, Masya Allah terima kasih. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Saya mau panggil Ustazah Lulu sekarang. Ustazah Lulu. Masya Allah. Sini dulu nih, kita lihat dulu ada video bagus yang kita mau simak sama-sama nih buat jamaah yang di rumah juga. Tentang apa? Kali ini tentang ketika suami banyak pikiran. Nih tayangannya nih. Aduh. Allah, di kanan gunung, di kiri gunung. Cakep. Di tengah-tengahnya ada kolam ikan. Cakep. Suami bingung, istri juga bingung. Apa yang harus dilakukan? Ini takutnya ada salah paham. Ini gimana, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama tentunya background dari masing-masing pribadi berbeda. Karena kenapa? Tergantung dengan dari bait, rumah, pola asuhnya. Kemudian yang kedua madrasah, pendidikan sekolahnya. Kemudian yang ketiga ada albiah, lingkungan. Experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Dari background yang berbeda otomatis tanggapannya pun juga berbeda. Maka mohon maaf ini ketika ada kesalahpahaman kemudian kedua-duanya pun harus peka. Oh kayaknya kalau marah seperti ini, kalau sedih seperti ini. Maka kedua-duanya proses belajar memahami. Insya Allah. Kenapa? Yang kedua yuk sama-sama ini merupakan satu semangat kita untuk terus belajar. Jadi ketika kita belajar yang terbaik sosoknya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Uswah, teladan yang terbaik adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pulangnya kemudian disuguhi minum. Nah, dicoba bismillah ternyata rasanya tidak enak. Apa kata Rasulullah? Wahai Humairah, ini nikmat sekali rasanya mengenang masa lalu kita. Ketika kita jalan berdua, makan berdua, minum berdua. Hari ini aku ingin minum bersama. Dicoba ternyata mohon maaf ikan sepat, ikan patin mohon maaf lahir batin rasanya asin. Langsung faham, ya Allah mohon maaf harusnya ini kan manis. Tapi kenapa bisa asin seperti ini? Artinya Rasulullah SAW mengutarakan dengan baik. Aisyah pun juga kemudian peka terhadap hal tersebut. Artinya kedua-duanya harus senantiasa menjaga bahwa lisannya terjaga, perbuatannya terjaga. Dan Rasulullah menjadi suri tauladan untuk kita semuanya. Insya Allah. Jadi walaupun dalam pemahaman yang memang berbeda antara suami dan juga istri, insya Allah mudah-mudahan terus kita beruswah kepada Rasulullah SAW, tambah zikirnya, istighfarnya, kemudian tambah juga doa kita, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika. Ya Allah yang membolak-balikan hati, Masya Allah. tenangkan hati kami ya Allah, tetap kepada iman dan Islam kami. Nah, Amin ini ya juga hubungannya dengan banyak laki-laki kalau ada masalah tuh kenapa lebih memilih diam. Karena memang gak mau ngerepotin atau gak mau ngebebanin kepada istrinya lagi. Apalagi dia tahu istrinya di rumah banyak anaknya udah repot. Nah ini buat jamaah Islam itu indah. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Sekarang waktunya sama-sama kita simak lagu Indonesia Raya. Oke kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu indah yang di rumah yang dirahmati Allah. Sekarang ada jamaah lagi mau bertanya nih. Kita coba kasih kesempatan perkenalkan namanya dulu Ibu. Siap. Saya Dina Tanjung dari
Majelis Taklim Aliansi Perempuan Peduli Indonesia. Masya Allah. Tepuk tangan dong buat Ibu Dina Tanjung. Ya. Mau bertanya sama siapa Ibu Dina? Masya Allah hari ini bertemu dengan Habib, jadi Oh, iya. pertanyaannya Oh, langsung ke Habib. Habib Usman. boleh, Bib boleh maju Bib. Silakan Bib. Masya Allah, silakan Ibu. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi Pertanyaannya simpel sekali Habib. Di sebuah rumah tangga tentu banyak permasalahan yang kita hadapi. Tetapi suami kita itu lebih memilih menyelesaikan masalahnya sendiri. Tanpa mau mengajak istri. Padahal kan sang istri ingin berperan. Ingin menunjukkan bahwa dia juga care terhadap apa yang menjadi masalah suami. Nah kalau suaminya seperti itu maka kami para istri harus berlaku seperti apa. Tapi kalau situasinya dibalik. Istrinya yang mandiri, semua bisa dia selesaikan sendiri. Bagaimana juga posisi suami Nah, seperti tuh itu. dengerin tuh jadi suami nanti begitu. Ya, ini istri tegas nih istrinya. Saya ini duduk tenang. Iya. Panggil ke sini. Iya, iya. Jadi udah. Ibu, Iya. gimana permasalahannya? Iya, di situ tadi Jadi permasalahannya. itu permasalahannya. Iya. Kenapa ada suami tidak pernah melibatkan istri? Nah. Karena ibunya rempong. Bisa aja. Makasih banyak Ibu Dina. Terima kasih. Tepuk tangan buat Ibu Dina. Saya duduk. Iya boleh duduk Ibu. Masya Allah. Terima kasih banyak. Silakan dijelaskan Bib. Ya akhir Mas Fadli, Ustadz Maulana, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingat, suami mungkin boleh jadi ketika berdialog dengan istrinya menyalahkan suaminya. Atau memberikan beban terhadap suaminya sehingga kata suaminya udahlah biar istri gak usah ikut campur. Gak usah ikut campur malah tambah pusing. Atau boleh jadi seorang istri memang tidak paham dengan apa yang ingin dilakukan suaminya dan bisa mengambil keputusan buat suaminya. Sehingga apa? Sehingga suaminya mengambil keputusan sendiri. Atau boleh jadi suaminya memiliki beban yang sangat berat. Nggak mau bikin pusing istrinya. Udah biarin istri fokus terhadap anak-anaknya. Istri fokus terhadap keluarganya. Istri fokus untuk mengurus rumah tangganya. Sehingga apa? Sehingga beban yang berat tersebut biar kata suami saya yang nanggung, saya yang pikirkan dan saya akan mencari solusinya dengan baik. Tetapi tadi pertanyaannya bagaimana kalau sekarang istri yang punya masalah? Kalau istri yang punya masalah dia bisa menyelesaikan dengan sendiri, bismillah selesaikan. Tapi kalau misalkan dia tidak bisa menyelesaikannya maka cerita terhadap suaminya. Tetapi dalam hukum syariat agama maka sebaik-baiknya istri setiap ada apapun akan bercerita terhadap suaminya. Dan ketika ada hal yang menyenangkan, suami menceritakan terhadap istrinya. Ketika ada suatu hal yang pahit, maka suami sebagai apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, menjadi seorang pemimpin terhadap istrinya. Maka pemimpin bisa mengambil sebuah keputusan untuk apa? Untuk yang bijaksana, yang adil dan menjadi kemaslahatan dan kebaikan terhadap istrinya. Oleh karena itu, yang terbaik istri mendoakan suami. Bagaimana caranya? Kita doakan angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap habis sholat. Doakan siapa? Doakan suaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma farrij hamma zauji wa yasir lahu amrahu wa alhimhu rusdahu waj'alni sababan fi sa'adati. Ya Allah, ya Tuhan kami, lapangkanlah kesulitan suamiku ya Allah. Mudahkanlah semua urusannya ya Allah. Lapangkanlah daripada setiap apa? Setiap kesulitan suaminya jadi dibukakan pintu jalan keluarnya. Mudahkan urusannya. Ilhamkanlah ya Allah petunjuk yang benar padanya. Dan jadikanlah ya Allah aku sebagai sebab kebahagiaannya dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, makasih banyak Bib. Tepuk tangan buat Habib Usman. Masya Allah, kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu indah di rumah yang dirahmati Allah. Waktunya kita kasih kesempatan sekarang jamaah buat curhat sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Masya Allah. Dari sebelah sini Ibu boleh maju. Wah, dari Palembang dulu nih kita coba dengar curhatannya. Silakan Ibu. Ustadz Maulana boleh maju Ustazah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Curhat dong. Boleh Bu. Kami curhat. Nama saya Sri Kamalia dari Aliansi Perempuan Peduli Indonesia.
Oke, tepuk tangan dong, Masya Allah. Ibu mau curhat apa Ibu? Ini Ustadz saya mau curhat tentang nama anak. Namanya anak. Oh, Ya, Masya nama Allah, anak, bagus ya, nih. nama anak. Iya, iya. Yang saya dengar dari ulama ataupun Habib itu mengatakan anak-anak harus diberi nama yang baik-baik. Betul. Ya, nah terutama nama-nama nabi seperti itu ya, katanya yang masuk surga akan dipanggil yang sesuai nama. Nah, kebenaran nama anak-anak saya itu tidak ada yang unsur Namanya kekinian. Ya, kekinian, maksudnya. seperti itu ya. Iya, iya. Solusi saya sebagai orang tua itu seperti apa? Oke. Atau saya ganti atau seperti apa? Karena kan Oh. sekarang mereka sudah pada dewasa, sudah Iya, ada repot juga itu. repot untuk ngurus Akte surat-suratnya kelahiran, ya, segala kelahirannya semuanya. Solusi dari Ustadz dan Habib Iya. bagaimana? Coba perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Fadli. Bapak namanya siapa? Muhammad Nur Maulana, Muhammad tuh. Saya panjang. Ustazah dulu. Nama saya Lulu Susanti. Nah. Lulu arti mutiara. Susanti gabungan nama ibu dan bapak saya. Mutiara hati orang tua. Masya Allah. Mana dia? Nah, mau izin penjelasannya silakan Ustaz. Nama adalah doa. Kewajiban dari ayah yang memberi nama. Jadi kembali lagi, kewajiban ayah untuk memberi nama. Betul. Nama-nama itulah nanti kelak akan dipanggil untuk masuk ke dalam surga. Makanya bagusnya Fatimah. Wah, semua yang namanya Fatimah masuk. Masuk. Padahal yang dipanggil ada Fatimahnya Rasulullah. Oh. Karena sudah masuk di dalam surga. Ya kata malaikat Ridwan, lah pada masa semua nama Fatimah. Kata Allah, ya udah terlanjur. Ahmad ada Ahmad. Saya masuk kalau ada Ahmad. Oh iya, Ahmad Ya Fadli. Allah. Jadi gini, memang sebaiknya menggunakan nama-nama yang terbaik. Nama yang terbaik adalah Abdullah, hamba Allah. Kemudian ada nama-nama Nabi. Kemudian nama-nama sifat-sifat Allah. Tapi ingat ya nama-nama Asmaul Husna boleh. Tapi harus pakai Abdul di depannya. Kalau pakai kan nama-nama Nabi, pakai Muhammad. Pakai nama-nama malaikat, namanya Muhammad juga. Muhammad Jibril, Muhammad Nuh, Muhammad Ibrahim. Jadi sebaiknya pakai menggunakan kata Muhammad. Kalau saya kan alhamdulillah 3 nama Nabi berada dalam satu nama saya. Muhammad Nur Maulana. Agak sombong ya kayaknya ya. Nah solusinya gimana Ustadz? Padahal kan anaknya sudah gede-gede. Tidak apa-apa. Udah terlanjur. Yang jelas insya Allah namanya. Tapi Nabi pernah merubah nama orang yang maaf. Ada beberapa sahabat yang Nabi ubah namanya. Dirubah namanya karena sinonimnya namanya artinya nggak bagus. Maka boleh dirubah tapi dengan ketentuan tidak bisa lagi dirubah itu. Yang surat-surat ibu bisa mengganti nama. Tapi tinggal nama panggilannya. Nama panggilannya aja. Tidak apa-apa. Oke. Ditambahkan Ustazah Lulu silakan. Ya Masya Allah Rasulullah mengingatkan kita ayuh sinasmahu wa adabahu. Jadi menamakan anak dengan yang terbaik. Dari Ustadz Maulana penjelasannya ikan gabus ada di kali. Sudah bagus sekali. Dan juga adabnya. Bagaimana adabnya? Jadi adibu auladakum ala thalathin hisarin. Didiklah anakmu 3 perkara. Hubbi nabikum cinta nabi. Wa hubbi ahli baitihi cinta keluarga nabi. Wa tilawatil Quran. Cinta bacaan Al-Quran. Jadi mohon maaf namanya sudah bagus, sudah indah. Tapi harus didampingi dengan akhlaknya yang juga mulia insya Allah. Misalnya ada namanya dari Jawa artinya bagus loh. Nggak apa-apa bunda. Tapi insya Allah mudah-mudahan sesuai dengan pendidikan akhlaknya. Insya Allah mudah-mudahan menjadi anak yang boleh curia, boleh kanggena. Semakin bercahaya dengan akhlak mempesona. Insya Allah. Oke, terima kasih banyak buat Ibu. Tepuk tangan sekali lagi. Ustadz Maulana terima kasih. Ustazah Lulu terima kasih. Masya Allah. Kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Habib boleh maju Bib? Nah ini sekarang kita lanjut. Kalau laki-laki nih Bib nih. Ada pertanyaan kalau udah putus asa mungkin karena beban hidup. Bagaimana para istri ini menyikapi ya. Bahkan mungkin pikiran lakinya ini udah memuncak banget nih stresnya nih. Apa yang harus dilakukan para istri untuk meringankan atau dari beban dari pikiran laki-laki ini. Silakan Bib. Tepuk tangan buat Habib Usman. Ustadz Maulana, Mas Fadli, Ustazah Lulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Istri selalu senantiasa doakan suaminya. Dan istri berbuat baik terhadap suaminya. Ketika ada beban yang besar terhadap suaminya, maka istri di rumah memenuhilah kewajiban dia sebagai seorang istri. Istri memenuhi kewajiban dia sebagai seorang istri terhadap siapa? Terhadap suaminya. Perilaku yang baik, berkata-kata yang baik, hormati, muliakan, sayangi, cintai. Dan
berkata-kata yang enak aja, yang buat nyenengin. Karena kita tahu nih bebannya banyak, hutangnya banyak, hidupnya lagi sulit, kemampuannya ataupun fisiknya ataupun kekurangannya yang kita tahu. Oleh karena itu, dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya dan berharap pasangan kita menjadi pasangan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Bagaimana caranya? Caranya doakan. Bagaimana bunyi doanya? Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al Li zauji min kulli hammin farajan wa min kulli diqi makhrajan warzuqhu sakinata nafsi warahatil bala warahatil bali. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah bagi suamiku jalan keluar dari setiap kesedihan, kesusahan, dan berikanlah daripadanya setiap masalah tersebut jalan keluarnya dan lapangkanlah daripada setiap kesempitannya. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah jiwanya menjadi jiwa yang tenang, hidupnya menjadi hidup yang tenang, yang berada di dalam jalan dan ridhamu ya Allah. Sehingga engkau mudahkan semua urusannya dan engkau jadikan kebaikan dan keberkahan di dalamnya. Masya Allah, terima kasih banyak Bib. Tepuk tangan buat Habib Usman. Oke, saya mau kasih kesempatan lagi sama jamaah mau curhat. Siapa boleh? Silakan angkat tangannya. Dari Bandung, mana dari Bandung? Ini Ibu ya? Oke, boleh berdiri Bu. Masya Allah. Silakan Ibu, boleh turun sambil turun. Yang mau curhat? Iya, oke ini Ibu. Silakan, Ibu nyampe kaget disamperin. Masya Allah. Jangan kaget Bu, ya Allah Ibu duduk lagi diri Bu, sini Bu temenin saya Bu. Ibu saya mau tanya dulu, Ibu namanya siapa? Onya. Oh Ibu, Onya. 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 Wow. Ibu mau curhat tentang apa sih? Kasih bocoran dulu deh. Tentang warisan. Waduh Bu, kalau warisan mah panjang Bu. Gimana sini dulu aja, jangan kemana-mana ya. Yang di rumah juga jangan kemana-mana. Kita lanjut lagi setelah yang satu ini, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.